Om Swastiastu, perkenalkan saya Rafael Aneswal dengan nomor absen 45 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan esai ilmiah yang telah saya buat. Jadi esai ilmiahnya ini mengenai peran nutrisi dalam penanganan demam berdarah denggi atau DBD. Jadi penyakit ini itu tetap menjadi tantangan kesehatan kesehatan utama di wilayah tropis, termasuk Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar pada beban dengue di dunia. Jadi peningkatan kasus belakangan ini nih dipicu oleh perubahan iklim yang mempercepat siklus nyamuk serta tingginya mobilitas dari penduduknya. Jadi mengapa masalah ini penting? Karena DBD ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi keluarga dan negara. Jadi selanjutnya kita akan melihat resiko pada wisatawan global. Jadi di wisatawan global yang berpergian ke daerah Nami ini akan memiliki risiko yang lebih tinggi karena umumnya belum memiliki kekebalan terhadap virus. Jadi akibatnya itu infeksi pada mereka seringkali menunjukkan gejala yang lebih berat dan diagnosisnya pun sering terlambat. Jadi strategi yang saya ajukan dalam esai ini adalah optimalisasi status gizi sebagai bagian dari tindakan preventif. Jadi dengan gizi yang baik, daya tahan tubuh terhadap infeksi ini akan meningkat secara signifikan. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh. Jadi, infeksi virus dengue ini akan memicu fenomena badai sitokin yang dapat menyebabkan dinding pembuluh darah akan bocor, sehingga plasma darah ini akan keluar dan darah akan menjadi kental. Selain itu, penurunan trombosit juga akan meningkatkan resiko pendarahan. Lalu kondisi peradangan hebat ini akan memicu status hipermetabolik yang akan meningkatkan kebutuhan energi di dalam tubuh ini secara drastis. Jadi jika energi ini tidak dapat terpenuhi melalui karbohidrat kompleks, tubuh ini akan membakar cadangan protein otot yang menyebabkan kelemahan fisik yang berkepanjangan. Jadi inilah alasan mengapa pemenuhan energi ini akan menjadi prioritas utama dalam virus dengue ini. Mungkin dalam fase kritis ini protein ini akan memegang peran vital untuk pembentukan antibodi dan regenerasi jaringan, serta juga menjaga keseimbangan cairan guna mencegah kebocoran plasma, diet tinggi, lalu ada diet tinggi protein dari telur, ikan, dan susu sangat dianjurkan. Di sisi lain, mikronutrien seperti vitamin C dipilih karena perannya dapat melindungi sel dan memperkuat dinding pembuluh darah. Zinc juga dapat Zinc juga penting sebagai imunomodulator yang membantu produksi sel imun. Jadi tanpa zat-zat ini kondisi klinis pasien ini dapat memburuk dengan cepat. Lalu ada hidrasi dan terapi pangan lokal. Jadi manajemen cairan ini akan menjadi sangat krusial untuk mencegah shock hipovolemik. Jadi kita bisa memanfaatkan cairan oral seperti air kelapa dan jus buah segar yang kaya elektrolit alami. Lalu menariknya ini pemanfaatan bahan lokal seperti ekstrak daun pepaya juga terbukti dapat merangsang produksi trombosit melalui kandungan enzim dan flavonoidnya. Lalu juga ada jambu biji yang sangat efektif karena kaya akan vitamin C. Lalu bahan-bahan lokal ini dipilih karena lebih aman, murah, dan mudah diakses oleh wisatawan maupun masyarakat di daerah tropis. Lalu memasuki masa pemulihan dan
ini kita akan fokus ke pemulihan fungsi tubuh dan mengatasi kelelahan otot pasca infeksi. Jadi kedisiplinan asupan protein dan serat di sini sangat diperlukan untuk menormalkan kembali mikrobiota di usus. Jadi tantangan terbesarnya ini adalah anoreksia atau penurunan nafsu makan selama fase akut. Jadi sayangnya edukasi gizi ini sering terabaikan oleh tenaga kesehatan. Jadi oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan komunitas kesehatan tenaga kesehatan lain untuk memberikan konseling gizi yang terstruktur bagi masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan ini, integrasi antara terapi medis dan nutrisi secara signifikan akan memperbaiki luaran klinis dari pasien. Jadi nutrisi bukan sekedar tambahan, melainkan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penata laksanaan virus dengue yang menyeluruh. Jadi dengan memanfaatkan potensi pangan lokal dan memperkuat edukasi, kita dapat menekan angka penularan dan penularan serta kematian akibat virus dengue ini secara maksimal. Jadi ini adalah semua referensi yang saya gunakan di dalam esai ilmiah saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.